Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebuah sukacita yang besar kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online komunitas Pesat pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Apapun musim yang kami alami dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali melalui ibadah bersama kami keluarga Pesat yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Bapak dan Saudara, kita mengatakan bahwa Engkau ada bersama. Kau ada bersama di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan pasti bersamamu bersamamu Bapa. Ku lewati semua kebenaran dekat hati. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua ketenangan yang menyingkapkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Terima kasih buat perkenanan. Terima kasih buat pertolongan Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Tak pernah tinggalkan kami di setiap musim hidup. Kasih setiamu selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat penyertaan, bersyukur buat kasih sayang-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri, buat pertolongan Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian hormat kami berikan.
kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Bapa, Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada saat ini, bahkan sampai hari ini semua karena kemurahan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi kami, untuk kami datang bersekutu, memuji, menyembah Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Dan kami berdoa menyerahkannya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhir ibadah kami, biarlah boleh jadi di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jaringan yang ada Tuhan, biarlah semua juga ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu kami boleh mengikuti persekutuan ini dengan lancar oleh pertolongan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir Tuhan di tempat kami masing-masing Bapak. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami hadirat Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami semua boleh diberkati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami memulai ibadah kami sore hari ini, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita membesarkan nama Tuhan melalui pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku dapat tegas betapa besar kasih-Nya. Oh, pujianlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita besarkan nama Tuhan, besarkan nama pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ajaib dan penuh kuasa dalam hidup kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak dan mendengarkan sebuah kesaksian dari saudari kita Karyani Biawat dari STAK Terpadu Pesat. Dipersilakan.
Oke. Shalom semuanya, selamat sore. Apakah terdengar suara saya? Sore, ya. Oke. Menyaksikan ya bagaimana kebesaran Tuhan dalam diri saya ya. Saya mentor di STAK Terpadu untuk mahasiswa STAK Terpadu Pesat yang saat ini. Namun saya melihat bahwa Tuhan itu betapa luar biasa ya, luar biasa banget dalam memilih apa ya, memilih umatnya ya, memilih dan juga menetapkan, bahkan juga kayak ibaratnya yang saya rasakan sendiri bahwa semenjak saya mungkin jadi mahasiswa, saya akan menerima berbagai hal, proses, dan dia jadi mentor ya, belum terlalu lama karena kan baru wisuda tahun 2022 ini, jadi kayak ibaratnya ini sesuatu hal, bukan hal yang mudah bagi saya, tetapi saya cuma mengimani kalau Tuhan memilih, pasti Tuhan juga akan memampukan gitu loh. Kayak kayak apa, kalau kalau Tuhan sudah memakai para pemimpin untuk menetapkan di mana gitu, pasti sesuatu itu walaupun prosesnya enggak mudah, walaupun prosesnya agak-agak, agak-agak susah-susah sedikit, tapi, ada kekuatan yang Tuhan beri gitu ya. Makanya, yang akhir-akhir ini saya hidup dari jadi mahasiswa, akhirnya menjadi seorang mentor, dan akhirnya saya cuma bilang bahwa, "Iya Tuhan, saya mau, eee, ini hidup saya, Tuhan mau pakai seperti apa, maka pakailah," gitu ya. Namun, saya cuma meminta ya Tuhan mampukan begitu ya. Eee, ya itu yang saya pelajari, dari dari Tuhan menetapkan itu adalah, jangan pernah kayak ibaratnya ketika, berada di titik paling susah atau, ada sesuatu hal yang ini kayaknya nggak terpecahkan, ini kayaknya belum bisa deh, belum belum bisa, saya lakukan, belum bisa saya pecahkan, belum belum bisalah secara manusia saya, tapi ya udah serahkan sama Tuhan gitu loh. Maksudnya, karena Tuhan itu, mengalirkan kekuatan ya, oh iya saya baru, oh iya ya Tuhan, ada sesuatu hal yang membuat saya kemarin-kemarin ya awal-awal itu, ih gimana ya menyifatkan, ini, lebih enak kayak, ih jadi mahasiswa kemarin kayaknya enak sedikit deh, tapi setelah itu, oh iya ya ternyata, tidak hanya sampai di situ ternyata, ini gitu. Tapi saya waktu mahasiswa prosesnya berat kok, tapi ternyata, jadi mentor bukan hanya sampai di situ, ternyata maksudnya beratnya itu loh. Tapi setelah itu akhirnya, oh iya, jadi kayak semakin hari, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, itu sebenarnya Tuhan sedang memurnikan, ternyata Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru. Berarti kalau proses yang kemarin bisa dilewati, tetapi akan diberikan, proses yang baru lagi, kalau kayak apa, kalau Tuhan sudah memberikan proses, kepada kita, tetapi udah melewatinya, maka Tuhan akan memberi yang lebih, lagi, ya supaya lebih kuat lagi, supaya apa ya, ya udah mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Jadi itulah hal-hal yang, sangat sangat luar biasa ya. Tuhan itu ternyata bukan hal yang, ya udah bebas dari
pekerjaan, pokoknya dari entah justru ya siap menerima gitu. Oh ternyata mengikut Tuhan itu adalah siap menerima segala hal. Ya udah berarti ketika ada di titik itu, ya Tuhan juga pernah ada di titik-titik yang dimana bagaimana Tuhan memecahkan masalahnya ketika apa ya menghadapi murid-muridnya, ya itu hal-hal yang oh iya ya Tuhan, ternyata ini tugas saya. Jadi inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara semua bahwa ya Tuhan itu hebat. Eh, yang Dia mau dalam kehidupan kita ternyata adalah satu mau gitu ya. Terus setelah kita mau ditawarkan Tuhan kepada kita mau dan kita menerimanya dan setelah menerimanya ya lakukan. Itu. Jadi itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya permintaan apa satu hal yang saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau ketika saya apa ya jauh dari jalan Tuhan, ya Roh Kudus bantu saya untuk mengingat supaya aku digelisahkan, hei, hei gitu, diingatkan, kamu sudah salah jalan, kamu sudah mulai menjauh. Jadi kayak terpukul hati ini, jadi batin apa ya ibaratnya ada sesuatu hal yang mengingatkan saya gitu. Itulah Tuhan yang saya kagumi dalam kehidupan saya dan ya Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan atas kesaksian dari Saudari Karyani. Mari Bapak Ibu yang merasa diberkati memberikan reaction untuk saudari kita Karyani. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita dan Tuhan mau pakai lebih dahsyat lagi, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, untuk menuntun setiap langkah kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Sebelumnya kita pujikan pujian yang berkata, saatku sendiri tiada seorang pun. Saatku sendiri tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Amin. Saat ku sendiri tiada seorang yang saat ku sendiri tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang selalu
balasan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan menuntun kami dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami dalam 1 minggu berjalan. Tuhan sudah boleh menolong kami, memberkati kami dalam pelayanan, tugas yang Tuhan berikan, kami bisa melakukannya. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami sama-sama datang bersekutu bersama-sama memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Dan Tuhan boleh menuntun kami, mengarahkan kami, membawa kami dengan tuntunan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Makasih, berkati semua yang dipersiapkan. Berkati firman-Mu Tuhan untuk sore hari ini. Biar kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Semua gangguan-gangguan yang akan mengganggu seluruh pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar roh Tuhan menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Bisa suara saya? Halo, Shalom. Shalom, bisa Pak. Oh, bisa ya. Oke ya. Baik. Saya share screen dulu, minta izin ya. Oh. Masih bentar ya. Ya, sudah? Sudah. Sudah ya, oke, baik. Sore hari ini saya diberikan tema oleh HRD, saya dihubungi dan minta untuk menyampaikan untuk pergumulan ikut menderita seperti Kristus. Saya sempat sampaikan ke mereka tema yang gampang-gampang susah, ya harus digumuli karena yang pertama adalah menderita, ya. Kenapa menderita? Saya pikir bahwa mungkin karena sudah mengikut Tuhan lama kemudian lupa tentang penderitaan, atau mungkin terlalu banyak kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya, kehidupan kita, sehingga kita bisa melupakan apa itu yang ada hanyalah suka bagaimana melayani Tuhan. Jadi ini menjadi hal yang sulit untuk bisa disampaikan. Tapi paling tidak sore hari kita mau belajar bersama-sama menderita seperti Kristus. Ada beberapa hal. Yang pertama berkenaan dengan menderita. Menderita seringkali tidak disukai oleh banyak orang. Menderita cenderung dihindari. Karena apa? Banyak orang cari aman, cari hal yang nyaman. Menderita, banyak orang nggak suka tentang itu. Mungkin saya juga berpikir seperti itu, gitu ya. Kita nggak suka. Kenapa? Karena menderita sering dikaitkan dengan bayar harga. Bagaimana kita membayar harga dan penderitaan dalam pelayanan. Sehingga pada waktu terjun ke pelayanan kita, rasa menderita kemudian orang bisa milih-milih mana yang enak, mana yang enak dalam pelayanan. Sehingga di dalam gereja atau dalam kekristenan beberapa lembaga bisa ada istilah yang muncul. Istilah ada tempat basah dan tempat kering. Tempat basah itu adalah tempat yang enak bagaimana. Kemudian tempat kering bagaimana kesulitan demi kesulitan pelayanan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Ini berkenaan dengan bagaimana dapat berkat banyak dan sebagainya. Sehingga satu kali saya ditanya oleh
beberapa waktu pindah di Sulawesi, kemudian ada teman sepelayanan di sini sempat tanya saya, Pak Nelson enak main nih, enak di Kelantan atau enak di Sulawesi? Saya ya kita pada waktu kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan, maka di sini senang, di sana senang. Jadi di mana-mana hatiku senang. Mestinya ini menjadi bagian kita, gitu ya. Jadi bukan masalah basah dan kering, bukan masalah ini baik dan tidak. Sesungguhnya respon kita lah yang kita menderita. Respon kita lah yang membuat kita menderita. Karena dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita ada dalam pelayanan kita, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang besar. Barusan kita dengar kesaksian dari teman kita, Karin, bagaimana dia ditempatkan dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tapi sesungguhnya respon hati kita lah yang membuat kita menderita. Bagaimana kita boleh menangkap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh meresponnya dengan baik. Beberapa waktu ini kami belajar tentang bagaimana tokoh-tokoh gereja perintis Jemaat GKII di Kalimantan Timur, bagaimana mereka luar biasa dengan kerendahan hati mereka, respon hati yang luar biasa. Mereka sendiri biayanya, mereka tanggung sendiri. Respon hati yang benar di hadapan Tuhan ini membuat mereka berdampak buat banyak orang. Jadi bukan menderitanya yang ditonjolkan dalam kehidupan mereka, tapi bagaimana mereka meresponinya dengan baik, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini bisa berdampak buat banyak orang. Dan sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya menderitanya yang kita lihat, tapi bagaimana rencana Tuhan yang besar itu dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga orang boleh diberkati melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Kemudian hal yang menjadi pergumulan berikutnya, selain menderita, waktu disampaikan, kalau mungkin menderita bersama Tuhan Yesus masih oke, gitu ya. Tapi seperti Kristus, ini yang saya bergumul. Bagaimana Tuhan, seperti Kristus kita boleh menderita seperti Kristus. Kristus yang mengalami hal yang luar biasa, penderitaannya luar biasa, memberi dirinya. Apakah kita mampu mengatakan bahwa ya saya bisa seperti Yesus dalam pelayanan saya? Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang Yesus alami, dia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bisa jadi dalam pelayanan kita juga hal-hal seperti ini bisa muncul dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu seperti itu? Ditinggalkan sendiri. Kita tahu bersama pada waktu Tuhan Yesus atas kayu salib, kemudian dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merasa ditinggalkan. Apakah dalam pelayanan kita juga kita merasa seperti ini? Jadi ini yang menjadi pergumulan. Waktu kita bilang seperti Yesus, maka konsekuensinya kita harus menerima hal-hal seperti ini dalam pelayanan kita. Tentunya kita bisa memaknainya, memaknai semua penderitaan menurut versi kita masing-masing, gitu ya. Kita memaknainya dengan benar dalam kehidupan kita. Kemudian yang pergumulan berikutnya adalah ikut. Jadi kalau ikut menderita seperti Yesus, ini juga jadi pergumulan. Karena bicara tentang ikut, itu adalah mengiring Tuhan, mengiring dia terus. Kemudian berikutnya bagaimana bersama-sama. Dan berikut meneladani apa yang dia alami dalam kehidupan kita. Jadi saya ini dengan tema yang diberikan untuk saya, ikut menderita bersama Kristus. Rindu bahwa kita boleh memikirkan tentang
sorry. Saya kelewat. Meneladani Yesus dalam menghadapi semua penderitaan. Tadi saya katakan bahwa penderitaan bisa sesuai dengan respon kita masing-masing. Pada waktu Tuhan melayani di tempat kita, kemudian kita meresponi, apakah ini jadi satu sukacita untuk melayani Tuhan, atau ini adalah penderitaan buat saya. Kita masing-masing pribadi. Saya ingat waktu kita di 2018 dan 2019 ya, waktu di Palu, waktu itu saya di Kulawi, tempatnya di Kulawi, tempat itu hancur, Bola Dangko namanya. Kita bangun di sana, dan saya sendiri ada di sana. Waktu bangun, saya lihat orang luar biasa. Tapi pada waktu hari Minggu, di samping gereja, mereka menyanyikan lagu Kita Jemaat. Dan tentang berkat Tuhan, mari hitunglah. Dia bilang, apapun yang kita alami, apapun yang dialami, pada waktu kita menghitung berkat Tuhan, maka sesungguhnya kita ada suka yang ada dalam kehidupan kita. Dan ini berarti saya, terhadap hidup saya. Maka saya sampaikan pada teman yang bagian ini, saya bilang, saya sampai lupa kapan saya menderita. Kapan saya menderita, kapan kami menderita dalam keluarga, dalam pelayanan kami. Karena sesungguhnya ada banyak berkat Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Menghitung berkat Tuhan, itu akan menolong kita untuk terus bersyukur dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa lupakan tentang penderitaan. Yang ada adalah kerinduan kita bagaimana melayani banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita dengan baik, walaupun kita harus menderita. Hal yang pertama yang jadi perenungan kita adalah fokus pada tujuan dan bukan pada masalahnya. Kali orang berfokus pada masalah dan bukan pada tujuan, bagaimana Tuhan panggil dia, bagaimana Tuhan menempatkan dia dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab. Ibu, saudara-saudara yang ada di garis depan pelayanan, yang ada di TK dan sebagainya, ingat bahwa tujuan kita bagaimana membangun generasi ini, membangun generasi bangsa ini lebih lagi. Ini terus diingatkan dalam kehidupan kita. Kita mau mengerjakan ini. Jadi bukan pada masalahnya. Kalau kita berpikir pada masalah, maka sesungguhnya kita bisa lari. Kita bisa angkat tangan. Kita akan lari dari panggilan kita. Tapi pada waktu kita melihat tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan bergairah melayani Tuhan. Kita akan berjalan lebih lagi. Kasih Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Makanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita tahu bersama kisah ini tentang perempuan Samaria. Bagaimana Tuhan Yesus pikirkan makanan rohani. Bagaimana dia boleh memenangkan orang lain, melakukan kehendak Tuhan, bawa orang pada Tuhan, memaksimalkan orang, potensi orang untuk berguna bagi pelayanan Tuhan. Itu menjadi motivasi utamanya dalam melayani Tuhan. Lapar. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sampaikan pada murid-muridnya, ayo cari makanan,
Dia lapar. Makanan jasmani itu penting, Bapak Ibu. Makanan jasmani penting buat dia, tapi dia ingin fokus pada tujuannya. Apa tujuan Yesus? Lukas pasal 10, pasal 19 ayat yang ke-10. Ayat hafalan buat kita, sudah lama kita hafalkan ayat ini mungkin. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuannya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia fokus pada ini. Memulai pelayanannya sampai mengakhiri pelayanannya. Dia melakukan hal yang sama. Konsisten untuk melakukan hal yang sama. Melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana menyelamatkan orang lain. Saudara kasih Tuhan, bersyukur untuk lembaga besar ini. Lembaga besar yang sudah menolong kita semua. Menemukan rencana Tuhan yang besar. Bagaimana boleh memenangkan banyak orang buat Tuhan. Membawa buat Tuhan. Untuk ada dalam rencana Tuhan. Saya syukur untuk hal ini. Yakinkan dirimu bahwa ini adalah tujuan yang tepat, sebagaimana yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bersyukur ada dalam kehendak Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita. Melakukan kehendak Tuhan adalah di tujuan. Sekali lagi, bukan pada masalahnya, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah seringkali muncul ada dua hal. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat 21, kemudian Yohanes pasal 11 ayat yang ke-32, di sana ada Maria dan Marta, kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Kemudian pada waktu sudah meninggal, setelah 4 hari kemudian setelah Lazarus meninggal sudah dikubur, kemudian datanglah Tuhan Yesus. Maka Maria dan Marta ditulis dalam Alkitab, mereka menyampaikan hal sama kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Baik Marta, baik Maria menyatakan hal yang, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Banyak kali dalam kehidupan kita, ini juga menjadi masalah. Kita sering berpikir masa lalu, sehingga dalam perjalanan pelayanan kita bisa menyesal, kenapa saya ambil bagian ini? Kalau misalnya saya tidak ambil ini, maka begini, pasti begini. Kalau saya tidak ambil begini, pasti begini. Ini seringkali menghantui kita dalam pelayanan kita. Kita memikirkan hal seperti ini dalam kehidupan kita. Masa sering menggerogoti hidup kita, malah seringkali membuat kita tidak maju dalam pelayanan kita. Kita menyelesaikan keputusan-keputusan yang kita ambil. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan sesungguhnya tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Maria dan Marta berpikir Tuhan sudah terlambat dalam menolong mereka. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, kesalahan-kesalahan yang kita ambil kemudian itu menghantui kita untuk maju. Menghantui kita untuk maju. Dalam pelayanan kita, dalam apapun yang akan kita raih lebih lagi. Sekiranya Engkau ada di sini, pasti tidak akan mati.
sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam pelayanan kita, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dimanapun kita ada. Ini harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Pada waktu kita tahu bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Semua pelayanan kita, semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tapi masalah berikutnya juga bisa terjadi seperti yang dialami oleh murid-muridnya di ayat-ayat sebelumnya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu pada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah kau kembali ke sana? Hal yang belum terjadi di depan, itu kadang-kadang juga menghantui banyak orang untuk maju dalam pelayanan. Takut menderita, takut yang belum terjadi dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, membuat salah untuk mengambil keputusan. Dalam keputusan mengiring Tuhan, melibatkan Tuhan dalam semua yang dijalani dalam kehidupannya. Kita rindu bahwa kesadaran akan Tuhan itu akan menolong kita. Penderitaan yang kita alami, tentunya penderitaan dengan versi masing-masing tadi ya. Kalau saudara merasa, oh saya menderita ini, percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Dia diserah datangan Tuhan. Sehingga waktu keputusan yang kau ambil untuk terus ada dalam rencana Tuhan, sesungguhnya Dia ada di sana. Dia ada di sana. Tidak membuat kita takut bayangan untuk ambil keputusan, untuk langkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita dengan baik, walaupun kita harus menderita. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Disampaikan oleh Paulus bagaimana supaya orang bisa menang. Bagaimana orang bisa menang dalam penderitaan. Yang Yesus sudah kerjakan adalah Dia mengosongkan dirinya. Ayat yang ke-7 ya. Kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga pada waktu kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam semua, pada waktu kita melakukan segala sesuatu dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka kita juga bisa melakukan hal yang berikutnya. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengosongkan dirinya. Ada beberapa terjemahan dikatakan bahwa mengosongkan dirinya itu bila meletakkan di bawah, melepaskan semuanya, melepaskan segalanya, mensampingkan kemuliaannya. Dia dirinya tidak memiliki apa-apa. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dalam pelayanan kita? Ini harus menjadi bagian kita. Pada waktu kita mau mengerjakan panggilan, walaupun menderita, tetap dalam panggilan Tuhan, tetap mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau tidak ada pikiran perasaan Kristus, ini akan membuat kita loyo. Ini akan membuat kita akan mundur. Karena apa? Adanya tantangan, ada banyak saja alasan untuk kita mundur dalam melayani Tuhan. Tapi pada waktu pikiran dan perasaan Kristus
ada dalam hidup kita, maka langkah selanjutnya ini kita boleh kerjakan. Kita boleh mengosongkan dirinya, meletakkan, boleh melepaskan semuanya ke Tuhan. Banyak kali orang hanya menuntut atasan. Kenapa Anda dikunjungi? Kenapa Anda itu? Ya, macam-macam lah. Bisa jadi begitu. Bisa banyak tuntutan. Tapi kalau kita bagaimana seperti apa yang Tuhan pikirkan. Mengerjakan rencana Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan dengan rendah hati menanggapinya. Kita rindu bahwa rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita dengan baik walaupun harus menderita. Yang berikutnya tadi sudah saya singgung atas bahwa kita memaknai penderitaan dengan benar dalam kehidupan kita. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ayat hafalan buat kita waktu kita masuk di pesawat sudah banyak yang semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memaknai penderitaan dengan benar harus menjadi bagian hidup kita dalam pelayanan. Kita memaknainya kalau kita menderita. Kalau rasanya kita menderita. Kalau rasanya kita menderita. Mari datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Di dalam Tuhan, Tuhan boleh menolong kita. Tuhan akan memampukan kita, memberi kelegaan. Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Katakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Banyak orang tidak tenang sehingga pelayanannya tidak berdampak. Banyak orang tidak tenang akan keberadaan hidupnya, tentang penghidupannya. Sehingga tidak bisa berdampak buat banyak. Kita rindu, kerendahan jiwa kita. Itu menolong kita untuk buat banyak orang. Tuhan Yesus kan contoh seperti itu. Apa? Itu kan Tuhan Yesus. Bagaimana kalau dengan orang lain? Ada beberapa orang, saya mengatakan bahwa saudara-saudaraku, turutilah teladan penderitaan, kesabaran yang berbicara demi nama Tuhan. Beberapa hari ini saya merenungkan tentang Habakuk. Nabi-nabi yang disampaikan oleh Yakobus, kemudian saya merenungkan tentang Habakuk. Kalau kita baca Habakuk 1 dan Habakuk 2, di sana kita lihat dia boleh melihat penderitaan. Beberapa dia berdoa kepada Tuhan. Berapa lama lagi bangsa ini tertindas? Berapa lama lagi seperti ini? Karena pada waktu itu bangsa Israel, bangsa Yehuda sedang ditindas oleh pemimpinnya sendiri, Yoyakim. Mereka ditindas oleh Yoyakim karena mereka harus bayar upeti kepada Firaun Neko. Kemudian imbasnya adalah karena dia tidak bisa bayar, uangnya kurang untuk bayar upeti ke Firaun Neko, maka dia menindas rakyatnya untuk mencukupkan semuanya. Sehingga jadi pergumulan besar Habakuk. Bagaimana bangsanya boleh ditolong oleh Tuhan. Bagaimana bangsanya boleh dibebaskan dari pemimpin itu. Ini jadi pergumulan besar dalam kehidupannya. Tapi di pasal 2 ayat yang keempat, dia nyatakan imannya, dia nyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia sampaikan bahwa
Orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk tahu ada kesulitan dalam pelayanannya. Habakuk mengerti betapa kesulitan bangsanya, rakyatnya. Tapi dia juga tahu bahwa pada waktu dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan tetap hidup. Dia akan tetap orang benar itu seperti saya Fajar yang terang sampai tengah. Orang benar dia akan hidup apa yang dialami oleh Habakuk. Semua penderitaan dengan menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan memberkati dia. Kemudian yang berikut, Paulus. 12 ayat 7-9. Kesaksiannya bagaimana dia bergumul dengan sakitnya. Penderitaan yang dia harus alami. Tapi dia tahu bahwa kalau di pihak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baginya. Tuhan akan memberikan kekuatan baginya. Saudara Tuhan, apa yang menjadi hal yang membuat kita menderita? Apa yang membuat kita menderita dalam pelayanan, dalam tugas seperti ini? Apa dalam tim kita, dalam rekan-rekan setim, atau mungkin dalam medan pelayanan? Percayalah, Tuhan terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dan Marta merasa sudah terlambat. Terlambat, sudah 4 hari Tuhan menolong. Tapi sesungguhnya Tuhan bekerja menolong mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan. Matius 11 ayat 28-30. Biar ini menjadi penghiburan kita. Ini menjadi kekuatan kita. Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Berkata kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan buat kita. Biarlah kita pegang ini. Menjalani kehidupan pelayanan kita. Sehingga kita boleh berdampak buat orang lain. Meresponinya dengan baik. Dan boleh berjalan terus bersama Tuhan. Karena janjinya ya, teruslah hidup benar. Doaanmu kepada, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan sama-sama. Kami sadar bahwa ikut seperti Yesus bisa menjadi hal yang sulit buat kami. Kami tidak berserah kepada Tuhan. Pada waktu kami berserah kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memampukan kami. Karena sesungguhnya Tuhan menanggung segala penderitaan itu. Tuhan akan memampukan kami untuk melaluinya dengan baik. Apabila kami meresponinya dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak penderitaan boleh mengajar di dalam Tuhan. Banyak penderitaan, kesulitan demi kesulitan dalam pelayanan. Mengajar kami punya pengalaman-pengalaman baru bersama terus meraih apa yang menjanjikan buat kami. Meraih apa yang Tuhan sudah gariskan kerjakan untuk boleh memberkati banyak orang. Menolong Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua rekan-rekan yang mungkin dalam pelayanan lagi bergumul karena penderitaan. Mungkin karena dengan tim, dengan penghidupan, dan lain-lain sebagainya. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati mereka semua.
sore hari ini kami semua mau komitmen, mau melihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Karena pada waktu kami percaya kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kami semua, mengajar kami untuk lebih lagi dalam renyut. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur hari ini di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menentukan iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, baik itu penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan rindu biarlah kita semakin menjadi serupa dengan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Hergiana Saras. Saya silakan. Shalom Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat firman yang Tuhan telah bagikan kepada kami melalui Bapak Nelson. Itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami boleh setia mengikut Tuhan dan kami tidak meragukan pertolongan Tuhan yang seolah-olah mungkin menurut kami terlambat. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau membawa ke dalam doa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan untuk bangsa Indonesia. Biar pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Biar ada perubahan demi perubahan, biar ada terobosan demi terobosan yang terjadi bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh semakin hari semakin maju lagi, bisa banyak perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa kami. Kami terus berdoa Tuhan, memberkati setiap pimpinan-pimpinan yang ada di bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut Tuhan, biar semuanya boleh menjalankan pemerintahan mereka dengan takut Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan memberkati untuk pelayanan pesat yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, dalam rencana-rencana yang ada, dalam program-program yang ada, mari Tuhan menolong, Tuhan kiranya terus menyertai pelayanan ini Tuhan. Biar roh Tuhan terus menyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan visi pesat, kami boleh mengabarkan Injil kemanapun saja kami pergi dan berada. Tuhan tolong kami, berikan kami terus keberanian, berikan kami terus semangat, kemampuan untuk kami boleh terus menghidupi nilai-nilai yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami, menghidupi visi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami melalui pelayanan pesat yang ada. Kami terus memberkati juga untuk pemimpin-pemimpin yang ada di pesat, biar pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang peka terhadap suara Tuhan, menjadi pemimpin yang benar-benar menjalankan visi Tuhan bagi pelayanan pesat yang ada Tuhan. Kami terus memberkati juga buat rencana-rencana ke depan, bahkan rapat kinerja akhir tahun nanti, Tuhan tolong biar dalam setiap divisi yang telah mempersiapkan semuanya, Tuhan tolong biar semuanya ketika dievaluasi menjadi semakin hari semakin baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati buat donatur-donatur yang menopang dalam pelayanan pesat yang ada, biar Tuhan terus juga memberkati mereka, kirimkan terus kepekaan terhadap mereka untuk mereka bisa mensupport pelayanan yang ada sehingga namamu semakin hari semakin dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sedang kami gumulkan hari-hari ini, program-program yang sedang kami gumulkan, bahkan apa yang akan kami rencanakan ke depan di pelayanan pesat yang ada. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan hadir, dan Tuhan yang akan membuat semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak yang baik. Semua hamba-hambamu yang telah bertugas hari ini juga Tuhan berikan pengurapan yang daripada Allah, sehingga hikmat yang daripada Allah terus Tuhan tambah-tambahkan untuk mereka dipakai lebih luar biasa lagi.
Terima kasih Tuhan, memberkati rekan-rekan kami dimanapun saja berada dalam pelayanan, dari divisi satu ke divisi yang lain, biar semuanya saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk kami boleh terus semangat dalam mengiring akan Engkau dalam pelayanan pesat yang ada. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, baik, terima kasih Bu Hergi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Sri, mungkin ada penyampaian atau pengumuman. Silakan. Ya, mungkin ada penyampaian dari Ibu Sri. Silakan. Ada. Suara saya bisa didengar? Jelas, jelas. Oh ya. Apa ada Ibu Sri di dalam ruangan ini? Ya. Baik. Bu Srinya nggak ada, Bu Rusmini. Oh ya. Baik, Iya. mungkin. Bapak Ibu terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Senang sekali bisa bertemu, berjumpa. Apa yang kita dengar, saksikan, apa yang kita sharingkan bersama-sama, tentu sangat memberkati dan sangat menguatkan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Nelson, berkat firman Tuhan yang luar biasa, menjadi kekuatan bahwa kita menjadi berbeda karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan di desa-desa. Terima kasih Pak Nelson, terima kasih Bu Rusmini untuk firman Tuhan, untuk pujiannya, dan juga Pak Albert. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Hergi, juga sudah membawa kita di dalam doa. Rekan-rekan semua, tetap semangat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan doa saya, kita tetap terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap terus ada menjalin interaksi dengan rekan-rekan pelayanan. Kita saling menguatkan, kita saling dengan yang lain. Sekali lagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fidi untuk penyampaiannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti doa penutup, doa berkat akan dipimpin oleh Pak Nelson. Sebelumnya kita pujikan pujian kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberi Tuhan tiap hari terjadi hidup hatiku dan sesuai dengan firman Tuhan ku diberikan apa yang perlu supaya kita berganti memperkuat hati, kekuatan dan penghiburan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari diberikan, tiap hatiku yang sesuai dengan hikmat Tuhan
ada derita bergantian, memperjuangkan kita, suka dan derita, suka dan Derita berganti. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan. Kami hargai kehadiran Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Kami percaya sungguh bahwa dimanapun kami berada, Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih melalui ibadah kami sore hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami rindu biar apa yang kami dapat, kami boleh bagikan buat orang-orang di sekitar kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua rekan-rekan. Pulanglah dalam tugas dan tanggung jawabmu, dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa janji Tuhan, ya dan amin dalam hidupmu, menolongmu, memberkatimu, dimanapun engkau berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita mulai saat ini, terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bu Erin. Bu Rusmini. Ya, makasih semuanya. semuanya. Tuhan memberkati. Memberkati. Semuanya Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pak Nestor, Bu Rusmini, Ya. Pak Albert, Oke, makasih. Berki. Terima kasih Karin.